Karena waktu itu jual beef ya, beef burger kan, beef itu sapi tuh. Salah jual saya jual sama orang India, ya, dia kan Hindu. Makanya itu, oh this is beef ya, oh iya saya bilang, diudahin saya waktu itu sama dia ya. Dia marah pakai bahasa India karena saya nggak paham, saya biarin aja ya. Dia marah apa biarin aja, saya nggak paham. Kalau minta maaf ya udah saya kabur. Nah, yang menjadi titik balik bagi saya itu udah susah dipahami. Jadi titik balik bagi saya itu ya ketika makin susah, ketika apa? Ketika ayah saya meninggal itu tahun 99. Makanya saya bersumpah saya harus sukses. Karena yang bisa naungi keluarga saya, keluarga besar saya, ya kalau saya sukses. Ya, dan orang tua sudah habiskan uangnya banyak demi kuliahkan saya di sini di Malaysia ini. Karena ya uang kita dan macam-macam semuanya. Nah itu jadi titik baliknya saya. Terus saya ini agak maaf mungkin nilai kita agak berbeda gitu ya. Saya waktu itu digaji lumayan tinggi di Malaysia. Waktu saya tamat, belum saya tamat saya digaji waktu itu. Banyak yang mengambil. Ya. Ada 2 perusahaan yang bersikeras sama saya sebelum saya tamat di situ. Jadi waktu liburan pun saya berjanji sama dia. Saya digaji lumayan di sana, jadi sangat-sangat lumayan bagi saya saat itu ya. Tapi ya ini agak beda ya dengan kita di sini. Waktu itu saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Karena apa? Menurut saya Indonesia lebih perlu untuk dibangun ketimbang Malaysia. Saya tinggalkan Malaysia. Saya pulang ke Indonesia, gaji saya sepertiga, nggak masalah. Saya terima waktu itu ya. Jadi menurut saya ya, inilah bakti saya ke Indonesia. Gitu. Saya kerja. Cuma memang pasang target, kalau saya kerja saya pasang target bahwa saya kerja waktu itu lumayan lama, 3 tahun lah saya kerja, lama bagi saya itu ya. Nah, itu luar biasa lama bagi saya ya. Saya target harus sudah usaha, macam-macam dari usaha donat, bakso, soto ya. Ya alhamdulillah tutup semua ya, tutup semuanya, tutup dengan sukses ya. Tapi ilmunya dapat nggak? Dapat. Spiritnya dapat nggak? Dapat. Relasinya dapat nggak? Itu lebih mahal daripada uangnya, lebih mahal daripada ruginya. Makanya bisnis itu kalau dilakonin, serugi-ruginya pun masih untung kalau dilakonin. Kita dapat share misalnya, kita jual semua orang, share kita 10%. Tapi kalau kita lakonin benar-benar, dapat ilmunya tetap 100%. Benar nggak? Walaupun share kita 10%. Makanya saya kalau awal-awal itu merintis bisnis saya nggak perlu soal share. Berapapun diajak orang, asalkan saya perlu, saya mau aja. Properti waktu itu developer dapat share 10%, udah saya terima aja. Bayarnya di akhir periode nggak masalah saya bilang. Walaupun share-nya 10%, ilmunya tetap dapat 100%. Walaupun gagal, ilmunya dapat, relasinya dapat, spiritnya dapat. Kita capek-capek kuliah 5 tahun belum tentu dapat kayak gini loh. Ya. Nah, makanya pengalaman langsung itu penting menurut saya. Dan bagi teman-teman, saya menghormati teman-teman yang kuliah tinggi di sini S2, S3, ilmu menurut saya penting dan Allah juga menyuruh kita cari ilmu. Cuma memang kadang-kadang ilmu yang kita pelajari ini mengangkat kita untuk maju di dunia entrepreneurship. Ya. Karena kalau kita kuliah tinggi itu, lakukan yang kita tahu akhirnya pusing sendiri. Mau buka usaha itu BP, ROI, semua itu semua. Ya kan? Apa mau itu buka aja belum gitu loh. Ya. Balik modalnya kapan? Belum berangkat dan bikin balik gitu. Gimana sih? Boleh gitu. Kalau sudah usaha kedua, jadi kita ada buka ini, mau buka cabang, nah itu boleh dihitung. Belum buka apa boleh dihitung, kita aja nggak ngerti gitu loh. Ya? Jadi jangan itu banget sana saya. Mulai aja, makanya dibilang apa? Mulai dengan yang kanan. Kanan tuh nggak pakai mikir, random dia. Ya? Mulai dengan yang kanan, iringi dengan yang kiri. Nah, hitung itu kemudian kiri itu. Nah, kita ini mau melangkah pakai kiri itu nggak cocok. Kalau kita melangkah pasti mikir terus nggak bakal melangkah. Itu. Kayak orang nikah, coba tanya dulu ya sama teman-teman kita atau orang tua kita sudah nikah. Itu kalau dipikir semua nggak bakal nikah tuh orang. Bener. Nanti nafkahnya gimana? Beli rumah harganya berapa? Aku aja kerja masih gaji 2 juta rupiah. Rumah sekarang harganya 60 juta. Wah, sakit jiwa tuh pikir semua. Ya. Mobil sekarang harganya paling murah juga 250 juta. Dipikirin semua. Biaya pendidikan anak 5 tahun lagi naik 2 kali lipat. Sekarang aja 20 juta. Tahun depan udah berapa? Dipikirin semua, nggak nikah kita itu. Ya. Suami juga mesti paham ilmunya, fikihnya gini. Wah, pusing semuanya. Nah, langkah dari nikah aja tuh. Akhirnya bisa. Pernikahan saja yang sedemikian penting ternyata tidak perlu pengalaman. Benar nggak? Ya. Pernikahan saja yang sedemikian penting ternyata nggak perlu pengalaman. Apalagi bisnis. Mana pernah ada calon mertua nanya, kamu punya pengalaman nggak? Nggak ada. Karena nikah aja. Bisnis juga sama. Jadi kalau punya pengalaman, alhamdulillah. Nggak punya pengalaman, nggak masalah, jalan aja. Justru nanti sudah boleh akhirnya punya pengalaman, simpel aja. Nah, cuma untuk baju di badan, impian boleh besar, targetnya ya bertahap.
Targetnya pengen ini nih, buka restoran gede nih, tapi masih siap buka booth 1 meter kali 2 meter, masih siap kayak gitu. Walaupun targetnya punya restoran, punya serang. Nah siap, mulai dari kecil. Karena semua yang besar berasal dari yang kecil. Itu pesan saya, dan itu juga pesannya Pak Erot ternyata. Ya. Pak Erot pesannya sama juga ya. Nah, semua yang besar berasal dari yang kecil katanya ya. Ya nggak paham nanti kita bikin seminar lagi ya. Nah. Jadi gitu aja. Nah itu bahasanya mulai langsung. Tema berpikir mulu-mulu. Ini mohon maaf, orang kalau kuliah terlalu tinggi suka berpikir mulu-mulu. Saya nanti pengen Pak punya lembaga riset yang gini-gini. Saya punya Pak nanti waste management sebuah perusahaan korporasi ini. Jadi kelamaan mulainya. Ya, langsung aja apa yang kita bisa mulai sekarang. Ya. Nah nanti dari sana baru kita berpikir bisnis yang idealnya yang kita mau itu seperti apa. Siapa yang bekerja di sini? Coba angkat tangan. Kita waktu tamat kuliah, tamat sekolah, terus kerja, mikir nggak kerjanya apa? Enggak, berarti kerja, benar nggak? Usaha juga sama. Nah setelah kita dapat kerja, baru kita mikir kan, apa nih yang sesuai dengan skillku? Apa yang sesuai dengan ijazahku? Benar nggak? Apa yang sesuai dengan cita-citaku? Benar nggak? Jadi waktu awal kerja aja, bisnis juga sama. Nanti mulai aja. Nanti dari sana baru kita mikir lagi. Jadi ya, saran saya teman-teman udah sampai jauh ke sini, mesti usaha saran saya. Boleh kerja pasang target kapan? Pasang target kapan? Kalau nggak pasang target nggak sampai biasanya. Oke. Dan memang hadisnya udah bilang 9 dari 10 pintu rezeki, 9 dari 10 bagian kehidupan adanya di perniagaan. Jadi 90% rezeki itu buat siapa? Pengusaha. 10% buat siapa? Investor. Karyawan dapat apa? Sisa-sisa. Ya, nah itu dia. Ya. Jadi memang itu fitrahnya sudah. Ya. Ada tuh, ya ada ustaz, ada dokter, ya, ada dosen. Mau masuk surga, tidak akhirat nih ceritanya. Ya. Si dosen pengen masuk surga duluan. Aku jasanya banyak nih, mencerdaskan mahasiswa. Si dokter bilang, aku jasanya banyak, aku masuk duluan. Si ustaz bilang, aku jasanya banyak. Ayat mulu tuh dibahas ya. Nah, malaikat bingung nih, siapa yang pada masuk duluan dulu ya? Nah, akhirnya lewat pengusaha. Ya, nah, pengusahanya bilang, itu pesantren tempat si ustaz itu ngajar. Itu pesantren yang bangun aku itu. Ya, nah. Itu rumah sakit tempat dokter itu praktek, yang bangun aku juga itu. Ya, nah. Itu kampus tempat dosen itu ngajar, donatur juga aku itu. Akhirnya semua sepakat pengusaha masuk surga duluan. Ya, nah. Itu ada hadisnya ya. Betul deh.